Selama ini, kopi pahit dikenal sebagai minuman yang lebih sehat karena tanpa gula, tanpa krimer, dan katanya alami. Banyak orang bahkan meminumnya setiap hari dengan bangga, tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam tubuh mereka. Tapi apa jadinya kalau ternyata semua itu nggak seaman yang kamu kira? Di balik rasa pahitnya yang khas, kopi menyimpan dampak serius, yang selama ini jarang dibahas terbuka. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membongkar fakta yang sering disembunyikan di balik budaya minum kopi. Terutama kopi pahit yang dianggap suci dan bebas risiko. Berikut ini adalah 7 fakta kejam tentang kopi pahit yang harus kamu tahu, sebelum terlambat. Fakta 1, bisa memicu asam lambung. Banyak orang percaya bahwa kopi pahit aman karena tanpa gula atau krimer. Tapi kenyataannya, kopi, terutama dalam kondisi perut kosong, bisa memicu produksi asam lambung berlebih. Ketika kamu minum kopi, tubuh merespons dengan meningkatkan sekresi asam dari lambung. Bagi orang yang punya riwayat MA atau GERD, ini bisa jadi masalah besar. Gejala seperti nyeri ulu hati, mual, dan perut rasa panas seringkali dianggap sepele, padahal bisa jadi sinyal awal kerusakan lambung. Yang lebih parah, konsumsi jangka panjang dalam kondisi lambung yang sensitif bisa menyebabkan iritasi kronis hingga peradangan. Dan karena kopi pahit sering dikonsumsi dengan bangga sebagai gaya hidup sehat, banyak yang tidak sadar sedang merusak sistem pencernaannya perlahan-lahan. Minum kopi boleh, tapi abaikan sinyal tubuh dan kamu bisa bayar mahal di kemudian hari. Fakta 2, ganggu pola tidur secara diam-diam. Banyak yang merasa aman minum kopi di pagi atau siang hari. Tapi yang tidak disadari, kafein dari kopi pahit bisa mengendap di sistem tubuh jauh lebih lama dari yang kamu kira. Kafein membutuhkan waktu sekitar 8 hingga 12 jam untuk benar-benar hilang dari aliran darah. Jadi meskipun kamu minum kopi di jam 1 siang, itu masih bisa mengganggu kualitas tidurmu di malam hari. Kamu mungkin tetap bisa tertidur, tapi tidurmu jadi dangkal, gelisah, dan tidak benar-benar pulih. Efeknya, bangun dalam kondisi lelah, otak lambat berpikir, dan butuh kopi lagi. Inilah lingkaran setan yang membuat banyak orang merasa butuh kopi setiap hari, padahal penyebabnya adalah kopi itu sendiri. Fakta 3, menyebabkan detak jantung tidak stabil. Kafein adalah stimulan. Artinya, ia merangsang sistem saraf pusat, termasuk jantung. Bagi beberapa orang, ini memicu efek samping yang langsung terasa. Jantung berdebar lebih cepat, tidak beraturan, bahkan rasa cemas yang tidak jelas datangnya dari mana. Ini bukan sekadar deg-degan karena kafein. Jika dikonsumsi rutin dan berlebihan, kopi bisa meningkatkan risiko aritmia, terutama bagi yang punya tekanan darah tinggi atau masalah jantung tersembunyi. Yang menakutkan, efek ini sering diabaikan. Banyak yang menyangka dirinya cemas atau stres karena pekerjaan, padahal tubuhnya sedang memberi sinyal lewat detak jantung yang tidak normal akibat konsumsi kopi pahit yang tidak terkendali. Fakta 4, bisa menyebabkan ketergantungan. Banyak yang bilang, aku cuma butuh 1 cangkir kopi tiap pagi. Tapi coba berhenti sehari saja, dan lihat apa yang terjadi. Sakit kepala, lemas, gampang marah, susah fokus. Itu bukan kebetulan. Itu tanda-tanda caffeine withdrawal alias gejala putus kafein. Kopi pahit, meskipun alami, tetap mengandung zat adiktif, kafein. Tubuh akan terbiasa dengan lonjakan energi palsu yang diberikan kafein, dan lama-lama tidak bisa berfungsi normal tanpanya. Ironisnya, banyak yang menganggap ini sebagai rutinitas sehat. Padahal di balik ritual pagi itu, tubuh sedang pelan-pelan kehilangan kemampuannya untuk bangkit secara alami tanpa bantuan zat luar. Ini bukan sekadar kebiasaan. Ini sudah masuk ke zona ketergantungan. Fakta 5, menyebabkan gangguan mental ringan. Kopi memang bisa membuat kita merasa lebih fokus dan semangat dalam jangka pendek. Tapi terlalu sering? Justru sebaliknya. Kafein dalam kopi pahit bisa memicu kecemasan, kegelisahan, bahkan serangan panik pada sebagian orang, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau saat tubuh sedang dalam kondisi stres. Lebih parah lagi, efek ini sering tidak disadari.
Kita hanya merasa gelisah, jantung berdebar, pikiran kacau, lalu disalahkan ke pekerjaan, cuaca, atau overthinking. Padahal akar masalahnya bisa jadi dari cangkir kopi pahit yang kita anggap harmless. Dalam jangka panjang, ini bisa memperburuk kondisi mental, apalagi jika tidak dibarengi dengan istirahat cukup dan gaya hidup sehat. Fakta 6, bisa menyembunyikan tanda tubuh yang lelah. Kopi sering dijadikan penyelamat saat tubuh mulai drop. Mengantuk? Minum kopi. Kurang semangat? Minum kopi. Tapi inilah bahaya tersembunyi yang jarang dibicarakan. Kopi tidak memberi energi. Ia hanya menekan rasa lelah. Artinya, tubuh kamu sebenarnya masih butuh istirahat, tapi otak dipaksa untuk terus aktif. Lama-lama, kamu jadi tidak bisa membedakan mana kelelahan biasa dan mana sinyal awal kelelahan serius. Efek jangka panjangnya, burnout. Tubuh yang makin sulit pulih. Imun yang makin menurun. Dan kamu bahkan gak sadar karena semua itu tertutupi oleh efek stimulan kopi. Tubuh itu bukan mesin. Kalau dipaksa terus, pasti ada harga yang harus dibayar. Fakta 7, tidak cocok untuk semua lansia. Ini yang sering diabaikan oleh para orang tua, atau anak-anak yang memberikan kopi ke orang tuanya karena menganggap kopi pahit itu sehat. Pada usia lanjut, metabolisme tubuh melambat. Jantung lebih sensitif. Tekanan darah lebih fluktuatif. Sementara kopi punya efek stimulan yang kuat terhadap sistem kardiovaskular. Hasilnya, detak jantung bisa jadi tidak stabil, tekanan darah melonjak tiba-tiba, bahkan bisa memicu kecemasan dan insomnia. Dan karena lansia sering tidak menyampaikan keluhan secara detail, efek ini sering tidak terdeteksi sampai muncul gejala serius. Faktanya, tidak semua lansia cocok minum kopi, apalagi dalam jumlah rutin. Ingat, tidak semua yang pahit itu menyehatkan. Kopi bisa jadi teman, tapi juga bisa jadi musuh dalam diam. Konsumsi dengan bijak, dan yang paling penting, kenali batas tubuhmu sendiri. Kalau kamu mulai merasa kopi membuat badanmu aneh, lebih cemas, jantung berdebar, atau tidur tak nyenyak, itu bukan kebetulan. Mungkin tubuhmu sedang memberi peringatan. Jangan anggap remeh. Like dan share video ini supaya lebih banyak orang tahu fakta sebenarnya. Karena kesehatan itu dimulai dari kesadaran kecil, seperti ini.